Iya, oke. Masih belum move on ya dari pembahasan lagu Risalah Hati yang kita bahas kemarin ya. Lagu ini ya emang lagu yang ikonik banget ya. Siapa yang gak hafal lagu ini? Tetapi banyak hal yang bisa kita petik dari lagu ini. Dari pembahasan Risalah Hati kemarin, nggak sengaja juga gue melihat dari YouTube dan ada video short dari Baladewa Indonesia Network ya. Dan ternyata itu adalah penggalan lagu Risalah Hati yang pas banget. Memang itu bagian yang favorit gue secara pribadi ya. Jadi di mana itu diperlihatkan ya posisi Dewa 19 yang lagi memang merintis kembali ya. Yang bagaimana dulu itu adalah album pertamanya dari Once sebagai vokalis Dewa 19 yang waktu itu dinamain Dewa 19 Hilang. For your information bahwa sebetulnya memang nama band ini adalah Dewa ya. Tetapi karena albumnya itu album pertamanya ada 19, jadi orang-orang nyebutnya Dewa 19, ya udah dicantumin aja nama 19 jadi Dewa 19 gitu kan. Hal-hal kayak gini nggak asing ya, nggak asing untuk jadiin. Jadi itu adalah nama-nama yang nggak sengaja dari persepsi atau dari penulisan. Kayak Exis misalkan. Exis itu tadinya pakai A, kemudian X, I, S, T, S. Karena ada penulisan nama dari salah satu surat kabar, akhirnya nama eksis itu ditulis kayak sekarang kayak gitu. Nah jadi hal-hal seperti ini, nama-nama yang nggak sengaja kayak gini itu udah hal yang biasa gitu. Ya katakanlah rezeki datangnya nggak disangka-sangka ya kayak gini gitu kan. Ya lalu kemudian pada waktu vokalisnya itu Once, 19-nya MBL 19-nya sempat dihilangin, hanya Dewa aja. Itu berlaku sampai sekitar tahun 2004 2005-an lah. 2006 pas album Republik Cinta mereka kembali lagi dengan MBL Dewa 19 ya. Nah, di album Risalah Hati ini kan jadi ada fakta uniknya. Yang lain adalah ya kalau kita runut ke masalah agama ya memang ini jalannya Tuhan kan kayak gitu. Tapi sebetulnya yang nampaknya yang lahiriahnya itu gini. Suatu wawancara Dani pernah menyatakan bahwa jadi pada waktu itu ada perubahan selera musik Dani, lebih ngepop dari sebelumnya, yang pada mulanya itu ngerok. Ya kita saksiin Dewa 19 albumnya dari awal sampai terakhir dari Lasso yang Elang itu ya, itu memang lebih dominan ke rocknya. Cuman ketika pada waktu itu zamannya sudah berubah, katakanlah gitu, fasenya sudah berubah, Dani ada pergeseran hobi dari lagu yang menjadi lagu yang lebih agak ngepop sedikit. Nah, ternyata karakter Once jauh lebih cocok dengan musik di yang yang Dani selerakan pada waktu itu dari perubahan selera Dani. Jadi seolah-olah memang ini sudah jalannya ya Dewa 19 bersama Once, terlepas kalau memang terus bersama Ari Lasso ya bakal lebih melegenda, bakal lebih seperti apa kalau Ari Lasso menjadi atau nggak keluar ya dari jadi vokalis Dewa 19. Dan yang lainnya lagi adalah sebenarnya Ari Lasso itu sudah ingin mundur pada sejak tahun 1994 kalau nggak salah ya. Nah, cuman pada waktu itu ditahan hingga akhirnya tahun 98 nggak bisa ditahan lagi gitu kan Ari Lasso itu untuk keluar. Nah, terciptalah album The Best of Dewa 19 yang merupakan cikal bakalnya Dewa 19 yang baru dengan personil barunya yaitu Tio Nugros dan juga Once. Dan akhirnya lagu ikonik ini dalam salah satu albumnya di Bintang 5 yang sampai saat ini masih laku, enak didengerin, itu Risalah Hati. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita perhatiin ya, di situ kan ada pengambilan gambar yang ya namanya juga profesional ya, beda pasti. Ada pengambilan yang sangat luar biasa, yang sangat itu eh, angle-nya itu pas banget itu ketika misalkan dari lagu yang lirik sebelum kau ludahi aku itu ada semuanya berkumpul tuh berlima gitu kan, personil Dewa 19-nya itu. Dan di situ menurut gue itu angle-nya itu bagus banget, luar biasa banget. Jadi seolah-olah menunjukkan kewibawaan dari Dewa 19 itu sendiri dengan personil baru pada waktu itu. Ditambah lagi dengan penunjukannya dari penayangan dari video klip lainnya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, ini jangankan dengan liriknya, ini video klipnya pun pas banget, gak bisa dipisahin satu sama lain. Meskipun ada video klip yang baru, tetapi ingatan gue tuh nggak bisa lepas dari versi pertamanya orisinilnya ya pada waktu itu. Dan uh, itu seringnya itu tiap hari gue waktu zaman dulu aja,
Zaman sekarang aja kita dengar di mana-mana tuh lagu itu. Dulu apalagi di tiap tempat nggak lepas tuh sama lagu itu gitu kan. Bahkan sampai dan mungkin secara alam bawah sadar gue itu jadi cikal bakalnya gue menjadi fans Dewa 19 karena ini lagu-lagu apa sih kok di mana-mana kedenger gitu kan ya. Setiap acara ini lagi lagunya. Itu band apa sih gitu. Dan akhirnya gue baru tahu tahun 2002 pada waktu album Cintailah Cinta yang pada waktu itu kakak gue menyetel lagu yang Arjuna. Ya. Terlebih lagi dari Arjuna kan ada konflik juga, ada hak cipta juga dan lain sebagainya macamnya. Ya, it's Dewa 19 dengan berbagai macam kontroversi dan problematikanya ya. Tapi yang jelas mungkin kita semua setuju. Meskipun lu semua bukan fans Dewa 19, kita semua setuju bahwa Dewa 19 itu minimal band besar di Indonesia ya. Minimal ya. Ya apa ya, dan mungkin diseniorkan oleh yang saat ini ya. Nggak jarang juga menyebutnya band-band saya itu kita fansnya. Jadi banyak banget inspirasi yang ditularkan dari Dewa 19 itu ke generasi saat ini, ke permusikan saat ini. Dan nggak bisa diremehin juga faktor yang bisa membuat Dewa 19 langgung saat ini adalah memang leadernya Dani. Leadernya Dani itu secara leader gue bilang ya, secara leader gue bilang memang memuji Dani itu. Ya katakanlah dia tampil penuh dengan resiko loh, mengeluarkan beberapa personil, terutama drummer, mengganti vokalis yang paling utama, meskipun itu Dani sendiri pasti ada kebimbangan, ada dilematis ketika pengganti vokalis ya. Nah, cuman leader Dani itu secara personal gue puji, sebut secara leader, bukan secara personalnya dia ya. Karena, dan gue pun berkali-kali bilang, udah Dani itu di musik aja, di musik dia itu otaknya deh, gue bilang ya. Itu sama juga dengan Mas Anang itu pada waktu bilang, udah Dan, lu harus bangkit, lu lihat di mana semua lagu itu dengerin lagu-lagu ciptaan lu gitu kan ya. Kayak gitu. Dan karena memang Dani itu memang sosok secara leader luar biasa. Kalau masalah sekarang penciptaannya itu menurun, ya namanya juga manusia lah ya. Dan ini fakta yang nggak bisa dibantah ya. Dani itu hanya bagus ciptaannya di Dewa 19. Oke. Di lainnya, ya lu nilai sendiri dah kayak gitu ya. Gue akui itu karyanya, leadernya, dan yang mau dia dan apa yang dia perbuat gue tuh akui. Dan istilahnya karena gue juga anak politik ya. Jadi secara politik memang leader dia itu sudah menunjukkan bagaimana layaknya seorang leader sebetulnya. Tapi karena langkah yang dibuat seseorang itu bisa jadi kontroversi, ya akhirnya banyak yang membenci. Dan itu hal wajar untuk seorang pemimpin ya. Dan contohnya adalah dari album Risalah Hati ini, dari album Bintang 5 ini bukti dari gue bilang dari karyanya Dani yang berani mengambil resiko yang sangat besar, bahkan Daninya sendiri itu dilematis, terutama dari Risalah Hati ini gitu. Terutama dari Risalah Hati ini ya memang itu sebuah hal yang harus dibentuk, berhasil atau tidak itu kan bukan urusan kita. Dan ya alhamdulillahnya ini adalah langkah yang sangat berhasil bagi Dewa 19 dan juga Dani sendiri ya. Bahkan Dani sempat bilang pernah bermimpi itu ketika gue lupa band satu lagi apa, Slank kalau nggak salah. Slank itu dikerumuni konsernya pas Dewa 19 dengan Once itu tampil, penonton pada bubar. Pernah bermimpi sampai segitunya Dani bermimpi itu, saking apa ya, saking mungkin stresnya, mungkin saking saking takutnya kalau Dewa 19 nggak sekeren dulu lagi.